Halo, selamat datang lagi di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita lanjut di video ketiga untuk hari ini di tanggal 14 Juni 2022. Kita lanjut ya ke saham yang pertama yaitu UNTR. Nah, UNTR berhasil rebound ya. Memang di hari sebelumnya dia turun dan sempat menyentuh harga 30.175 dan berhasil naik lagi, dan hari ini sempat open di bawah MA 30, sempat turun di bawah 30.175 tapi berhasil menguat 2,8%. Ini mudah-mudahan masih bagus karena memang UNTR saat ini masih sangat uptrend. Mudah-mudahan nggak jadi patah ini ke bawah. Boleh diperhatikan jika UNTR besok atau minggu ini atau minggu depan masih lanjutkan lagi dan bisa bertahan di atas 31.750. Nah, mudah-mudahan ini masih bagus atau minimal dia akan sideways dulu. Tapi dengan catatan kalau mau buy, pastikan dia bertahan dulu di atas 31.750 ya. Kalau dia bisa bertahan di atas 31.750 ini akan sangat bagus. Langsung aja kita buatkan trading plan-nya ya untuk ya mungkin ini boleh buat trading atau buat investasi juga boleh untuk saham ini, mengingat saham ini cukup mahal, jadi terserah teman-teman. Tapi kalau mungkin nggak semua teman-teman mungkin di grup Telegram kebanyakan juga ada yang suka mainnya di saham-saham under 1.000 atau masih di bawah 5.000. Mungkin juga ada yang senior-senior, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di grup atau teman-teman sekalian yang nonton video ini, mungkin ada yang lebih suka investasi untuk saham-saham yang lebih liquid, boleh untuk dilirik untuk saham UNTR ini. Oke, untuk UNTR boleh ambil posisi selama dia bertahan di atas 31.750. Ya, untuk target sementara yaitu di paling terdekat itu ada di harga 33.050. Dan stop loss boleh kalau misalkan teman-teman pakai di harga ini, sekarang jadi support ya. Support yang udah disentuh sebelumnya itu yaitu di harga 30.175. Nah, teman-teman kalau misalkan saya mau agak aman, agak jauh, boleh pakai 29.650, atau kalau mau pakai MA50 juga boleh. Saya tuliskan aja pakai MA50 ya, supaya agak jauh swingnya. Misalkan teman-teman masih ada yang mau hold atau mau beli, misalkan nanti kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 31.750. Nah, untuk stop lossnya bisa pakai harga di bawah 29.425. Nah, ini untuk trading plan UNTR. Jika teman-teman ada yang mau beli, bapak ibu, om-om, tante yang mau investasi juga boleh di saham ini. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Wins. Nah, Wins kemarin juga udah saya infokan ya, kalau misalkan dia bisa bertahan minimal di atas 193 atau sama dengan, sayangnya hari ini dia di sesi 2 diguyur, diguyur dan tidak bisa bertahan di minimal di 193, justru malah dia turun lagi. Tapi bagusnya adalah dia masih bertahan di atas moving average 10. Hari ini Wins close di harga 190, jadi masih boleh diperhatikan besok apakah dia lanjut turun atau tidak. Tapi kalau misalkan teman-teman mau yang berspekulasi untuk buy besok, pastikan dia masih bertahan di atas harga 189. Kalau dia bertahan di atas 189, teman-teman boleh kalau mau spek buy boleh ambil posisi di harga tersebut ya. Targetnya masih sama di 204 dan 208. Lalu masih ada lagi di 212. Nah, ini target naga geni 212. Oke. Dan stop lossnya. Stop lossnya teman-teman ini kayak saya tulis 180, tapi kalau teman-teman mau pakai support di 182, pokoknya selama dia tidak tembus 182, teman-teman masih boleh tahan. Tapi kalau udah tembus boleh kabur dulu.
Sorry, ini saya lebih besar aja ya. Jadi teman-teman untuk ambil posisi nggak bingung. Pokoknya selama di atas 183 boleh ambil posisi. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu Temas. Temas berhasil rebound di atas MA 30, yaitu di atas harga 2.500 dan close di harga 2.690. Ini masih bagus. Masih boleh diperhatikan, bukan masih bagus ya, kurang bagus sebetulnya karena dia habis koreksi, tapi dia berhasil rebound, itu bagus. Tapi kalau teman-teman mau ambil posisi saham ini, lihat besok. Mengingat saham ini cukup volatile ya, karena memang lotnya nggak terlalu banyak juga. Kalau besok dia bisa tembus 2470 di atasnya, ini sangat bagus. Berarti dia udah bergerak di atas moving average 10 lagi. Jadi kalau mau dibuatkan trading plan-nya, tapi saran saya wait and see dulu ya, mengingat IHSG juga belum terlalu baik posisinya. Dan untuk saham ini juga cukup volatile, jadi mesti hati-hati. Tunggu aja, tunggu tenang. Teman-teman boleh ambil posisi di atas 2740. Targetnya di 3000, lalu di 3220. Ya. Untuk stop loss, stop loss teman-teman boleh pakai low hari ini. Kalau misalkan dia turun lagi ke bawah, ya udah selesaikan aja. Lebih kecil dari 2480. Sorry, saya lagi batuk nih. Oke, 2480. Ini untuk Temas. Jadi masih boleh diperhatikan besok apakah dia lanjut naik lagi ya, atau justru malah dia akan menembus MA 30. Nah, tapi jangan buru-buru, tunggu agak tenang. Sekiranya di order book sudah terlihat ada yang tahan atau udah ada bid besar di harga bid, boleh teman-teman ikut ambil posisi atau antri di atas harga yang tebal-tebal tersebut. Lanjut, kita ke PSSI. Nah, PSSI juga hari ini rebound dan berhasil close di atas MA 30. Nah, ini masih trading plan yang lama ya, masih yang sebelumnya. PSSI masih di harga di tanggal 2 ini. Karena udah naik, saya nggak ikutin lagi. Nah, untuk PSSI, kalau misalkan teman-teman juga masih mau mengikuti saham ini, karena saham ini masih uptrend, masih bergerak di atas MA 100 dan MA 50, dan dia juga masih berhasil close di atas MA 30, ini juga masih boleh diperhatikan untuk pergerakannya. Nah, jadi kalau yang mau ambil posisi gimana? Boleh selama dia di atas MA 30 di harga 680. Jadi kalau misalkan dia masih bertahan di atas 680, teman-teman mau ambil posisi silakan. Tapi jangan lupa untuk pakai stop loss-nya. Untuk target kita pakai 800 aja. Untuk stop loss teman-teman boleh pakai low hari ini, boleh pakai MA 50 atau bahkan boleh pakai MA 100. Tapi kalau saya lebih prefer pakai MA 50 dulu. Selama dia masih bisa bertahan di atasnya masih oke, tapi kalau dia sudah bergerak di bawah 630, sebaiknya keluar dulu sampai posisinya membaik. Ini untuk trading plan PSSI. Kita lanjut ya ke angkutan laut ini. Nah, hari ini juga HIS rebound dan masih menguat dan membentuk area support baru ya. Ini jadi area support baru, apalagi kalau misalkan besok dia lanjut naik. Boleh juga dipantau besok HIS apakah dia masih bergerak bergerak di atas 265 atau bahkan dia bisa naik nih di atas harga 282. Ini akan lebih bagus karena dia bergerak di atas moving average 10. Masih boleh dipantau. Jadi kalau saran saya tunggu aja dulu bergerak di atas moving average. Tapi kalau teman-teman mau spekulasi besok,
boleh selama dia masih bergerak di atas 256. Oke. Selama bergerak di atas 256 boleh ambil posisi. Dan untuk target terdekat 282 sebetulnya bisa dijadikan target, tapi kalau terlalu dekat boleh langsung pakai harga 326 sebagai targetnya. Nah, untuk stop loss gimana? Stop loss ini yang terdekat ada di MA 30, teman-teman boleh pakai juga selama dia tidak turun di bawah 250, bahkan close di bawah 250, teman-teman masih boleh hold. Tapi kalau udah bergerak di bawah 250, sebaiknya exit dulu, tunggu momentum untuk kapan masuk lagi. Cuman dari osilator juga kelihatan nih, hari ini doji dia, mudah-mudahan besok balik arah atau minggu-minggu ini minimal bisa naik dulu ke atas atau bisa bertahan di atas 272, ini lebih bagus. Kita lanjut ya ke saham SMDR. SMDR open hari ini sama ya, open dan dengan hari kemarin, maksudnya nggak ada perubahan harga. Nah, ini jadi support baru dari sisi harga, support 3350. Tapi kalau untuk stop loss teman-teman bisa pakai di low-nya. Tapi kalau untuk harga ini dia masih tertahan di harga 3350. Jadi masih boleh diperhatikan. Apakah besok dia turun lagi atau bahkan naik? Nah, kalau misalkan turun lagi kita lihat dulu. Ini nggak saya buatkan trading plan-nya karena masih sedikit membingungkan apakah dia mau turun ke MA 30 dulu atau bahkan mau naik langsung nih ke atas MA 10 di atas 3.500 atau di atas 3.520. Ini masih boleh dipantau besok. Kalau misalkan masih turun, tungguin aja dulu apakah dia akan menembus MA 30-nya atau enggak. Untuk SMDR ini saya belum buatkan trading plan-nya dulu. Kita lihat pergerakannya nanti apakah dia bergerak positif atau negatif. Tapi saat ini di sisi osilator sih udah ada tanda-tanda mau balik arah ke atas lagi, tapi kita tunggu dulu karena nggak ada yang pasti, karena semua ini cuma hitung-hitungan. Jadi kita tunggu aja. Oke? Kita lanjut ya ke saham Avia. Nah, Avia hari ini bagus. Dia berhasil close di atas 775. Nih 775 dan 780 dan 765 ini salah satu, atau bukan salah dua harga yang belum bisa di close di atasnya dari mulai tanggal 20 Mei. Nah, hari ini bisa close. Volumenya juga besar. Tapi sayangnya belum berhasil break top ya. Break topnya itu di harga 810. Nah, ini boleh dipantau besok. Kalau dia berhasil bergerak atau bisa menembus top box, ini boleh diperhatikan. Ya, boleh diperhatikan pergerakannya untuk Avia. Tapi kalau teman-teman mau ambil posisi, lihat apakah dia turun ke bawah 785 lagi atau enggak. Tapi kalau bergerak turun ke bawah 785 lagi, sebaiknya jangan beli dulu. Ya, kita buatkan trading plan-nya aja ya, langsung. Selama bertahan di atas 785 boleh, karena ini masih spec buy. Apalagi kalau misalkan dia berhasil break top box di atas 810, ini akan lebih bagus. Oke, kita buatkan aja dulu di atas 785. Lalu targetnya itu kita bisa pakai 835 dulu. Nah, untuk stop lossnya ini dia sebetulnya membentuk support baru hari ini. Ya, supportnya di sini ada di 750. Selama tidak menembus 750, teman-teman masih boleh hold. Tapi kalau sudah tembus dan bisa close di bawahnya, saya kembalikan lagi keputusannya mau hold atau mau keluar dulu, karena
sebetulnya masih ada support lagi di bawah sini, cuman takutnya terlalu jauh, lebih baik cari saham yang lain yang bisa kasih kita profit. Ya, oke, lanjut ke saham berikutnya yaitu Unilever. Nah, Unilever kembali lagi rebound di supportnya di 4610 nih. Sempat naik tapi belum berhasil close di atas top box. Justru 3 hari kemarin ini, 3 hari ke belakang dia turun terus. Nah, ini juga support di 4610. Ternyata hari ini sempat disentuh ya, tapi dia berhasil naik lagi. Masih boleh diperhatikan, masih boleh dipantau kalau yang masih punya, kalau yang masih hold juga masih boleh. Paling tidak kemungkinan kalau dia nggak turun di bawah MA 30, Unilever ini akan sideways dulu. Tapi kalau yang mau masuk atau mau mengadu nasib atau mau invest di saham ini boleh, tapi saran saya tunggu dia bertahan di atas 4750. Kalau dia bisa bertahan di atas 4750, bagus. Boleh teman-teman ambil posisi. Targetnya masih sama, 50-50, 5400, 5780, dan stop loss di bawah 4650. Sorry, 4610. Kalau dia turun di bawah 4610 dan close di bawah 4610, sebaiknya keluar dulu. Oke? Kita lanjut ya ke saham SNLK. Nah, ini mesti hati-hati. SNLK ini naik sudah cukup tinggi, bukan cukup tinggi, udah sangat tinggi. Ini mesti hati-hati besok. Apalagi masih hold. Memang masih tertahan sama, dia close berhasil harganya sama dengan bottom box, yaitu di harga 1000. Sempat tembus, tapi close-nya masih naik lagi. Tapi sudah harus hati-hati karena dia close di bawah MA10. Nah, dia sudah close di bawah MA10. Takutnya besok dia turun lagi. Mengingat kalau dia sudah turun, teman-teman bisa lihat ya, ini cukup menyeramkan. Nah, tapi kalau yang masih mau hold, semua keputusan di tangan teman-teman. Hari ini juga volume jualnya cukup lebih tinggi dari hari kemarin. Jadi mesti berhati-hati sedikit untuk saham ini. Kalau misalkan besok dia lanjut turun, kalau udah profit boleh take profit dulu. Nanti kita lihat lagi apakah dia akan berhenti di support MA30 di harga 880 atau bisa kalau tembus lagi apakah bisa berhenti di 815 atau bahkan di harga 800. Kita lihat dulu. Tapi ini saya tidak ada maksud ajakan menjual atau membeli. Saya cuma mau kasih tahu ini posisinya sudah mulai tidak aman karena sudah close di bawah MA10, jadi mesti hati-hati untuk SNLK. Oke, kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Mika. Mika masih belum bergerak dan masih tertahan di harga close kemarin yaitu di harga 2.700. Nah, sesuai trading plan, tunggu aja sampai dia bergerak ke 2.740 ya. Sampai dia break top box. Kalau dia break top box, teman-teman boleh ambil posisi di harga 2.740-nya. Targetnya masih sama di 3.050 dan stop loss boleh di harga 2.540. Ini masih sideways, masih harganya di situ aja. Mungkin masih ada yang akumulasi, mungkin masih ada yang tukeran-tukeran lot, jadi masih boleh dipantau. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke saham berikutnya yaitu Pegas ya. Nah, Pegas ini hari ini luar biasa, dia bisa naik 5,49% dan berhasil close di atas MA10 dan di MA5. Dia rebound di MA30. Ini sesuai waktu itu juga di grup sempat ada yang tanya gimana nih. Nah, kita lihat di sini support, dia tembus dan dia bisa bertahan di atas MA30. Ya. Naik lagi dan hari ini justru malah menguat dan volumenya juga sangat besar untuk hari ini.
Nah, gimana nih untuk Pegas kalau misalkan saya mau masuk lagi, masih boleh, masih ada kemungkinan dia lanjut karena memang masih ada gap juga untuk Pegas ini, masih boleh diperhatikan. Langsung aja, selama dia bertahan di atas harga 1705, ini teman-teman boleh pantau atau boleh masuk. Atau bahkan di atas harga close hari ini juga boleh. Nah, targetnya adalah masih di harga 1800 dulu yang paling dekat atau 1820. Lalu stop lossnya, nah kalau kita udah lihat seperti ini, posisi ini stop lossnya lebih baik kita pakai EMA 30-nya aja karena ini adalah salah satu support yang kuat untuk Pegas. Langsung kita tulis aja untuk EMA 30 saat ini karena EMA 30, EMA 10 itu setiap hari bisa berubah ya posisinya kalau misalkan dia bergerak naik ataupun bergerak turun. Tapi kalau sideways dia akan di situ aja, tapi kalau ada pergerakan naik, pergerakan turun, moving average itu akan berubah. Nah, untuk stop lossnya teman-teman bisa pakai selama nggak menembus 1625. Oke. Ini Pegas masih boleh diperhatikan, masih uptrend dan bisa berhasil di atas moving average 10. Jadi dipantau terus untuk Pegas. Mungkin itu dulu untuk video yang ketiga hari ini di tanggal 14 Juni 2022. Silakan share video-video ini ke teman-teman, keluarga, orang-orang terdekat, mungkin berguna buat teman-teman atau saudara-saudara, sahabat-sahabat yang lain. Dan juga yang baru bergabung, selamat datang. Saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru untuk video-video analisa saham setiap harinya setelah penutupan bursa. Dan juga yang teman-teman yang baru bergabung boleh juga gabung di grup Telegram buat tempat sama-sama belajar. Nanti di situ juga boleh bertukar-tukar informasi sama-sama teman-teman yang lain. Jadi stay tune terus di channel ini. Tunggu video berikutnya. Bye-bye.